Shalom semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya nih? Baik, oke, yang di YouTube juga baik ya pasti. Nah, sebelum kita mulai, yuk Lause ajak kalian pemanasan dulu ya. Oke, Lause akan jelasin cara mainnya gimana ya. Kita mau ice breaking. Nah, Lause mau namain ice breaking ini tebak gaya. Ayo, kalian pasti ada yang bisa kan nih ya bergaya. Oke. Nah, Lause akan kasih soal nih. Nah, kalian jawab tapi dengan gaya. Nah, pokoknya Lause maunya kalian bergaya gitu. Oke? Nih, Lause akan kasih contoh yang pertama. Oke. Nah, Lause kasih contoh yang pertama. Nah, kalau yang bisa tahu jawabannya, angkat tangan ya. Oke? Oke, yang pertama. Ini gampang ini yang pasti, yang pertama. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat titik. Ada yang tahu? Harus bergaya. Kamu jawab gak boleh pakai kata. Oke, yuk. Yang tahu boleh maju. Ayo. Bukan gerakan kalian, nanti kalian yang kalian tahu jawabannya langsung buat gaya. Oke, Lause ulang ya pertanyaannya. Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat apa tuh? Baik. Oke, kapal, benar. Hanhao, oke. Joyce pinter. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, yang kedua lebih gampang lagi nih. Nabi Yunus ditelan oleh titik. Oke, yuk maju. Ayo kita bantu teman-teman kita. Oke, Lause ulang ya. Nabi Yunus ditelan oleh titik. Ayo. Apa? Ikan paus. Oke, benar. Thank you, Dave. Makin susah ya. Ayo ya teman-teman yang bisa menjawab. Kita bantu teman-teman yang lain, oke? Yang ketiga. Zakeus melihat Yesus dengan cara titik. Oke, yuk Wilson. Gimana tuh caranya tuh? Mudah. Ya gimana? Ya, oke, benar. Pintar. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada yang bisa tebak gak ya? Belum dibaca. Oke. Bencana apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh? Titik. Ayo. Bencana apa yang terjadi pada zaman Nabi Nuh? Oke, Ci Angel, boleh. Lause Angel akan mencobanya. Apa nih? Tebak ya. Hujan, benar, hujan besar. Air bah, ya oke benar. Terima kasih Lause Angel. Oke, kita lanjut. Daniel dimasukkan ke mana? Ayo. Oke. Dalamnya ada apa? Oke. Singa tapi di mana nih? Di gua. Hanhao. Xie. Oke. Yang kelima. Apa yang dilakukan Yesus saat perjamuan terakhir? Michi, ayo Michi. Michi bisa?
Apa yang dilakukan Yesus saat perjamuan terakhir? Michi. Ayo, gimana gayanya? Oke, gimana Michi? Jadi mau bantu? Yuk bantuin Michi dong. Bantuin. Gimana belahnya? Gimana belahnya? Abis dibelah di? Belah. Oke, jadi jawabannya memecahkan roti ya. Oke, thank you Michi, thank you Jaden. Hati-hati. Luar biasa, berani banget Michi. Ayo yang lain yang belum maju, kalian boleh ya maju ya. Oke, yang terakhir ya, yang terakhir. Nah, arti nama Musa. Oh. Apa? Gimana? Iya bener loh. Oh, Jason Hanha. Oh, Wilson. Oh, Hanha. Oke. Wah, Wilson bener-bener ya. Itu yang paling susah loh. Oke. Udah sih, itu dari semuanya sih. Hanhao semuanya. Thank you buat yang udah main. Oke. Yuk. Oke, yuk teman-teman yang di sini dan di YouTube, mari kita siapkan hati ya untuk praise and worship bersama. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk Lause Evely. Silakan 3J bersama-sama dengan saya. Oke, ada lihat sesuatu di sini? Nah, teman-teman yang tadi menjawab, Lause mau kasih kesempatan untuk bermain sebelum kita memuji, menyembah Tuhan. Oke, sekarang Lause mau tanya, tadi yang jawab 2 kali siapa ya? Wilson, oke Wilson kamu maju dulu. Kita beri tepuk tangan buat Wilson. Ya, Wilson ini cara mainnya adalah, lihat ada berapa kotak di sini? Ayo, total ada berapa kotak? Hah? 20? Ya benar 20. Dia cepat kali ya. Oke, Wilson lihat kamera. Sekarang kalau di Taiwan, ya ini Lause bawa dari Taiwan loh ya. Kalau permainannya itu adalah dari 20 kotak ini, Wilson pilih 1 kotak, lalu pakai tangan kamu cocokkan ke dalam kotak, lihat apa yang kamu dapat. Mungkin, tunggu. Mungkin ada yang gak dapat hadiah loh, gak apa-apa ya, oke? Kita beri tepuk tangan dulu buat Wilson, kita bilang cayo, oke? 1, 2, 3, pilih. Colok. Aduh. Tunggu. Lause aja ya. Lause ada kuku. Oh, dipakai kuku. Nah. Apaan? Apaan ini ya? Oke, gak apa-apa kamu pegang dulu. Karena Wilson jawab 2 kali, Wilson boleh dapat 1 lagi, pilih. Nah, gitu dong. Oke. Kasih lihat di kamera. Oke, mungkin bingung apa ya? Karena ini permainan anak kecil, dulu banget tradisional kalau di Taiwan. Oke, nggak apa-apa. Jadi mainan aja nggak apa-apa ya. Oke, thank you Wilson. Oke. Terus Lause mau panggil An. Silakan An. Oke, ya pilih 1. Lause bantu cocokin, pegangin Lause punya ini. Yang mana? Ini, oke. Wow, pas banget untuk An. Oke. Sekarang siapa lagi yang tadi yang jawab ya? Oh iya, yang maju ke depan peragain. Boleh deh, ayo maju. Ayo dengan cepat. Oke, pilih salah satu. Ya, oke. What is that? Ini mainan anak-anak kecil ya. Untuk main-main aja, oke? Udah, oke thank you. Lalu si Meme ada ya? Oke, Meme pilih.
Apa itu? Jatuh. Meme dapat jambu. Oke, boleh taruh di meja dulu. Oke, langsung mau panggil tes. Oke. Baik. Oke, 1, 2, 3. Kita beri tepuk tangan buat mereka. Nah, sekarang semuanya tolong letakkan mainannya, disimpan dulu di bawah kursi, oke, atau di kantong, taruh tas juga boleh. Teman-teman yang di rumah, kalau kapan ya Losu simpen mainannya, kalau kapan kalian datang ke gereja, kasih tahu Losu, boleh pilih salah satu, kalian boleh cocokin, oke boleh. Nah sekarang semuanya mari bangkit berdiri, kita memuji menyembah Tuhan dengan semangat. Hari ini ada 3J bersama-sama dengan Losu Angel menemani Losu untuk menyanyi dan memuji menyembah Tuhan. Yang pertama kita mau nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Siapa di sini yang tahu bahwa Tuhan sedang memanggil nama kita? Amin. Lambaikan tangannya. Amin. Waktu kamu dipanggil namanya misalnya Joshua, apakah kamu begini? Joshua, terus begini. Apakah begitu? Enggak dong, pasti ya mama semele, kenapa gitu ya. Jadi bilang pada kiri kananmu, Tuhan memanggilmu, kamu harus menjawab. Ayo bilang sama kiri kananmu, Tuhan memanggilmu, kamu harus menjawab. Ya, silakan Joseph. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Lebih semangat lagi dari awal. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, amin. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil. Jawabnya apa? Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Katakan oh giranglah, angkat tangannya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Yes, oke. Dan saat ini kita mau memuji menyembah Tuhan lebih lagi. Ada satu lagu dalam bahasa Inggris, judulnya Here I Bow. Biarkan kita datang ke hadapan Tuhan, anak-anak semua yang di rumah, para orang tua, para losu-losu, juga anak-anak di sini, kita memuji menyembah Tuhan lebih lagi.
There is a king. There is a king that bore the scars of healing. There is a son, the truth of grace. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high. Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. Mari kita angkat tangan kita. God here and now. God here and now. Be lifted high. Right here and now. Be glorified. God of heaven and earth. God who brought me back to life. I am yours forever. Sekali lagi, dengan lebih semangat lagi katakan God here. God here and now. We lift it high. Right here and now. Be glorified. God of heaven and earth. God who brought me back to life. I am yours forever yours. So here I bow to live. Yes Tuhan, kami meninggikan Engkau. Jesus, Kami mau memuliakan Engkau. in all things. For all my life I am yours forever yours. I am yours. Amen. I am yours. Forever yours. Terakhir kali katakan I am yours. I am yours forever. Yuk kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Oh yes Lord. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Amin. Kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama berdoa. Yuk semua anak-anak kita sama-sama berdoa. Ya kita letakkan tangan kita di hati kita, boleh? Yuk letakkan tangan kita di hati kita yang di rumah juga. Oke semuanya fokus berdoa memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan kami datang kepada Engkau. Hari ini Tuhan kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarkan sungguh Tuhan Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Tuhan kami rindu Tuhan, mungkin kami hanya sederhana. Tapi kami rindu Tuhan, biarkan sungguh Kau melihat hati kami yang mempersembahkan yang terbaik buat Engkau. Berkati Leusedemia yang akan membawakan firman Tuhan, agar kami boleh mendengarkan dengan baik Tuhan, dengan seksama. Terima kasih kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan Leusedemia. Oke. Ya. Selamat nggak pagi-pagi banget, selamat siang. Mungkin nanti kalau teman-teman Five Stones yang di rumah, berarti selamat sore semuanya. Wow, seneng banget kita kembali lagi, apalagi kayaknya udah lama banget ya nggak ketemu sama teman-teman yang di rumah, teman-teman yang di sini juga mungkin udah sering ketemu, tapi udah lama banget kita nggak bikin sekolah minggu via YouTube ya. Jadi seneng banget, welcome buat setiap yang nonton di rumah sama yang di sini, oke? Happy Sunday semuanya. Nah, wah luar biasa banget. Tadi ada Lost Angel dan 3J yang bawain lagu-lagu yang luar biasa ya. Apalagi tadi siapa yang main piano di sini?
ganti-gantian ya. Tadi kalau misalkan ada yang lihat gitu di lagu pertama sama lagu kedua. Nah, sebenarnya kita hari ini mau ngomongin tentang apa sih? Ada yang tahu nggak teman-teman di rumah atau teman-teman yang di sini? Gak ada yang tahu sama sekali? Apa? Firman Tuhan, iya benar. Nah, sebenarnya ini warna apa nih? Lause pakai bajunya warna apa? Merah. Tadi yang nyanyi lagu warna apa? Biasa warna merah tuh identik dengan apa sih? Nggak ada yang tahu ya? Tahun baru. Oke, selain tahun baru ada yang tahu merah itu identik dengan apa? Apa, Dev? Imlek. Selain Imlek ada lagi? Natal, ya bisa juga. Nah teman-teman boleh, kalau teman-teman yang di rumah boleh juga komen ya. Kira-kira warna merah tuh artinya apa sih? Tadi udah disebutin sama teman-teman yang di sini. Natal, Imlek, Tahun Baru. Nah kira-kira ada apa lagi ya? Boleh ditulis ya di kolom komen. Nah sebenarnya Lause pakai baju merah itu selain Tahun Baru ada artinya juga nih. Sukacita. Selain itu, kalau yang tahu merah, biasa merah itu melambangkan apa sih? Orang yang, ada yang tahu nggak? Orang yang, siapa tadi yang jawab berani? Sally, ya benar. Jadi hari ini tema kita adalah, boleh ditampilin Lause? Sebenarnya tema kita apa sih hari ini? Iya, hari ini tema kita adalah berani bersaksi. Nah, makanya Lause pakai merah. Biasa merah itu orang-orang yang berani. Kenapa berani? Warnanya aja udah paling terang di antara yang lain. Berani mencolok gitu ya. Nah, coba sebelum Lause lebih dalam lagi nih ya, arti berani bersaksi itu apa aja. Ada yang mau bersaksi dulu nggak nih di sini? Mau cerita atau mau... Iya, kesaksian apapun itu boleh sebenarnya. Kesaksian itu luas, banyak, apa aja juga boleh. Nah, kalau buat teman-teman yang di rumah, Lause aku pengen kesaksian tapi kan aku lagi nggak di sini. Boleh banget tulis di kolom komen ya, mau kesaksiannya apa? Terima kasih atau kesaksian tentang keluarga, teman dan lainnya. Kalau di sini ada yang mau kesaksian nggak? Ada yang mau kesaksian? Pikir lu 1 menit, boleh. Nanti di terakhir juga kalau ada yang mau kesaksian boleh Lause buka ya siapa aja yang mau kesaksian, oke tuh. Wah, udah dapat hadiahnya. Ada yang mau kesaksian? Siapa tadi yang mau pikir-pikir? Wilson, mau kesaksian sekarang? Wah, kasih tepuk tangannya ya buat Wilson. Oke, jadi Wilson mau kesaksian apa? Sini naik. Waktu itu aku dengar bulan ini mau PH, jadi susah karena udah mulai PTM, tapi sekalipun sekarang udah mulai PJJ lagi, tapi pas PTM ulangannya pikirnya susah, tapi kalau pas selesai belajar dan berdoa kayaknya merasa gampang. Oke, ini buat Wilson. Wow, tunggu dulu, berarti mungkin karena udah terbiasa sekolah di rumah, biasanya ulangan lebih gampang gitu ya. Sekarang takutnya kalau di sekolah jadi susah. Tapi asal ada 2 tadi apa? Belajar sama berdoa. Ternyata ulangannya gak susah banget ya. Wah, thank you Wilson. Wow, oke, Wilson bagus sekali tadi kesaksiannya ya. Teman-teman di rumah, kalau mau kesaksian juga boleh tulis di kolom komennya ya di YouTube. Oke, jadi sebenarnya Lause mau tunjukin dulu beberapa gambar. Ada gambarnya banyak. Ini sebenarnya tentang sekilas-sekilas doang. Kira-kira ada yang tahu nggak ya gambar-gambar ini tuh gambar-gambar apa? Udah pernah, mungkin ada beberapa yang udah pernah dibawakan ya di firman Tuhan sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu nggak gambar-gambar ini tuh gambar-gambar apa aja sih? Gak pernah lihat ya. Oke, ini adalah gambar-gambar di mana Yesus menyembuhkan atau melakukan mukjizat. Kalau masih ada yang ingat, Lause pernah bawa firman Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah meninggal. Terus ada juga Yesus menyembuhkan orang yang buta. Itu yang di paling bawah kanan ya. Terus ada juga Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta. Kemudian
menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Terus kemudian ada juga yang menyembuhkan demam. Wow, luar biasa sekali ya. Sebenarnya dari cerita-cerita ini bisa disebut menjadi kesaksian yang hidup gak sih teman-teman? Wow, dari sini biasanya gimana? Orang-orang yang disembuhkan itu apalagi orang-orang yang melihat menjadi percaya. Iya, jadi sebenarnya hari ini singkat aja, gak mau bawain panjang-panjang, nanti pada ngantuk lagi ya semuanya. Sebenarnya ada dua, sebenarnya gimana sih Lause kalau kita mau bersaksi? Kalau yang pertama, tadi juga Wilson udah sebutin tuh yang pertama. Coba tampil slide Lause, yang pertama tuh apa sih poin yang pertama? Ya sebenarnya simpel banget. Teman-teman yang di sini, teman-teman yang di rumah kalau mau penasaran gimana sih cara kita bersaksi. Sebenarnya sebelum kita pergi bersaksi gitu ya, sebelum kita memberikan kesaksian ke orang-orang, terlebih dahulu kita harus melakukan apa yang biasanya udah diajarkan juga, pasti teman-teman juga udah pada tahu. Yang pertama kita berdoa. Yang kedua setelah berdoa kita baca firman Tuhan. Kenapa harus berdoa sama membaca firman Tuhan? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira kalau berdoa itu gimana sih teman-teman, tahu nggak? Berdoa, membaca firman, kenapa? Dengan kayak gitu kita bisa deket sama Tuhan. Oke, langsung kasih tahu ya, kalau misalkan berdoa sebenarnya biasanya kalau berdoa kita minta kan ya, Tuhan aku mau ini, Tuhan mau itu. Tapi sebenarnya kalau teman-teman tahu kalau berdoa itu lebih ke kita ngobrol sama Iya, jadi sebelum kita memberikan kesaksian, kita bersaksi sama orang lain, terlebih dahulu kita harus ngomong sama Bapa di surga. Dengan itu kita lebih yakin gitu, karena kita udah ngomong sama Tuhan, kita udah menceritakan kepada Tuhan, Tuhan yang tahu, terus kemudian baru kita pergi bersaksi. Terus kemudian yang kedua, kenapa sih harus membaca firman Tuhan? Kira-kira, atau karena kalau di Sunday School dapat poin, jadinya harus baca firman. Atau enggak nanti takut ditanya, jadi harus tahu baca firman. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa sih harus membaca firman Tuhan? Ada yang tahu? Oke, sebelum pergi bersaksi kita gini, sebelum ulangan siapa yang belajar dulu? Iya pasti biar tahu kan, kalau enggak gimana ulangan kalau bahannya nggak tahu, bener nggak teman-teman yang di sini sama teman-teman yang di rumah, kalau mau ulangan pasti baca Ya kayak gitu juga dengan ketika kita mau pergi bersaksi, terlebih dahulu kita harus tahu gimana sih kisah Tuhan juga menjadi kesaksian yang hidup gitu ya. Gimana sih firman Tuhan berbicara. Kalau kita nggak baca firman Tuhan terus kita pergi bersaksi, apa yang mau kita berikan kesaksian gitu. Selain dekat kepada Tuhan, kemudian ada yang kedua. Biasa kan siapa yang di sini takut, malu kalau mau ngomong, takut dijauhin teman misalkan, atau takut gak direspon sama teman-temannya, sama lingkungan sekitar. Siapa di sini yang atau enggak malu, ada yang malu atau takut? Ada? Wah, dari matanya yang enggak mau natap langsung takut dipanggil aja udah malu-malu, takut ya. Nah itu, yang kedua adalah hati yang berani. Tadi kan kita temanya adalah berani bersaksi. Nah, lalu apa hubungannya hati yang berani sama dua gambar di sini? Ada yang tahu nggak? Teman-teman yang di rumah kalau tahu boleh banget ketik di kolom komen ya. Tapi ada yang tahu kira-kira hubungannya sama dua gambar ini apa sih sama hati yang berani? Ya, Daud melawan Goliat. Pasti semua udah tahu lah ya ceritanya bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang besar tinggi dengan sebuah batu yang kecil, dan itu juga cuma dilempar kena ke dahinya. Nah, sebelahnya Bionar Yusuf, coba kalau misalkan Daud, kenapa Lause memilih Daud gitu ya untuk hati yang berani ini? Dia tuh udah kecil, nggak terlalu besar. Terus kemudian sebelumnya pergi-pergi berperang atau cuma menjaga kawanan domba? Iya, bahkan dia nggak punya pengalaman. Tapi ketika ceritanya ketika Daud mau melawan Goliat, si Daud kan sempat bilang ya, maksudnya dia punya Tuhan yang
Dia punya Tuhan yang besar gitu, yang bisa membantu dia untuk melawan Goliat. Dia itu gak takut sama sekali gitu ya, walaupun lawannya besar, tapi dia punya hati yang berani. Makanya lo lihat Daud itu bisa menjadi kesaksian yang hidup gitu. Jadi walaupun Daud gak bersaksi, hey kamu harus percaya Tuhan hari ini, atau kamu tahu gak Tuhan, tapi dia melakukan dengan tindakan dia melawan Goliat, karena dia sebelumnya bilang dia punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ada bersama dengan dia berperang. Jadi hal sekecil itu aja dengan dia cuma ngomong dan dia berani melangkah, itu sudah menjadi kesaksian untuk semua orang ya. Gitu aja, dan banyak yang menyaksikan, dan dari situ semua orang melihat Daud itu adalah salah satu yang Tuhan pimpin hidupnya. Kemudian yang kedua, tadi siapa yang sebut? Ada yang kenal foto gambar kedua itu siapa? Yusuf. Ada yang tahu kisah Yusuf? Teman-teman yang di sini ataupun yang di rumah, ada yang tahu kisahnya Yusuf? Yusuf, gimana ceritanya Yusuf, Joseph? Iya, Yusuf bermimpi. Terus kemudian habis dari bermimpi dia menceritakan ke kakak-kakaknya. Habis itu Yusuf gimana habis menceritakan mimpi-mimpinya ke kakak-kakaknya? Malah hidupnya malah susah ya, malah dia dilempar, terus kemudian dia dijual, di penjara. Pasti semua masih ingat kan ya cerita itu. Nah, sebenarnya ketika Yusuf bermimpi ada satu keberanian setelah dia bermimpi, gimana? Dia simpan mimpinya untuk diri dia sendiri atau gimana? Yusuf itu berani menceritakan ke kakak-kakaknya, walaupun mimpinya itu gimana ya, coba kalau misalkan Dede cerita ke kokonya atau Dede cerita ke cicinya akan lebih hebat, pasti koko dan cicinya juga akan mungkin merasa tersaingi gitu ya pada saat itu Yusuf. Jadinya kakak-kakaknya gak seneng sama dia, tapi dia tetap berani menceritakan apa yang Tuhan udah taruh di saat tidurnya gitu, di mimpinya, walaupun kenapa? Enggak dong pastinya. Kalau misalkan di sini kan ceritanya Yusuf itu selain dia bermimpi, dia bisa menafsirkan mimpi-mimpinya dan dia hanya menceritakan tanpa bermaksud menyombongkan ya. Coba nanti buat teman-teman yang agak lupa cerita Yusuf, dibaca lagi di Alkitabnya, oke? Nah, sebenarnya dari Yusuf ini juga Lose mau ceritakan dia punya hati yang berani gitu ya, menceritakan mimpinya walaupun dia masih kecil, walaupun dia yang paling bontot gitu, paling terakhir di antara kakak-kakaknya. Nah, sebenarnya dari kisah hidup Yusuf pun Tuhan tetap menyertai dia di akhirnya gimana? Yusuf menjadi pemimpin yang dipercayakan di, ada yang tahu di mana? Di mana? Di Mesir, ya benar sekali. Bahkan dia yang membantu akhirnya keluarganya ketika kakak-kakaknya datang. Nah, sebenarnya hal kecil miliki hati yang berani, sesimpel bahkan dari mimpi aja itu bisa menjadi sebuah kesaksian. Nah, sebenarnya tadi kan masih ada yang bingung ya, selain berdoa sama membaca firman, hati yang berani. Terus, nah baru-baru ini belum lama, masih di 2021 kita kan sempat belajar gitu ya. Persenjataan Allah. Kalau ada yang bingung bagaimana memberikan kesaksian, bagaimana kita harus berani, kita harus ingat bahwa kita sudah diajarkan kita punya ada berapa ya? Ada berapa senjata Allah ya kalau di gambar ini ya? Ada 7. Jadi ingat-ingat bahwa Tuhan itu memperlengkapi kita dengan persenjataan Allah loh, lengkap lagi dari atas kepala sampai ke kaki, sampai ke bawah itu lengkap. Ada baju zirah keadilan, kemudian ada ikat pinggang kebenaran, pedang roh, ketopong keselamatan, terus kemudian tuh baca, ada berdoa selalu, perisai iman dan kasut kerelaan memberitakan Injil. Nah, salah satunya bersaksi itu simple loh teman-teman, gak harus ngomong yang panjang lebar, gak harus ngomong yang wow. Sesimpel kalau kita hidupnya baik, kalau teman-teman baik, pasti teman-teman akan lihat, wow anak Tuhan tuh baik-baik ya, wow anak Tuhan tuh luar biasa. Itu udah jadi kesaksian atau belum ya? Wow, orang bisa lihat kita sebagai anak Tuhan itu baik, anak Tuhan itu luar biasa. Nah, bisa juga
kesaksian itu menceritakan gitu ya ke teman. Kalau tadi Wilson itu udah kesaksian yang hebat gitu. Dia bisa menceritakan dengan belajar dan berdoa. Itu dia bisa melalui. Terus kemudian kalau tadi siapa tadi yang main musik? Ada yang lihat nggak siapa kira-kira yang main musik? Siapa sama siapa? Siapa Jason? Joseph sama Joyce. Itu termasuk kesaksian atau enggak sih? Kesaksian loh, gimana? Bisa walaupun di umur yang sangat muda tapi bisa memainkan alat musik, apalagi dipakai untuk memuji menyembah Allah. Siapa tadi yang mungkin nyanyinya enjoy banget? Nah, itu juga termasuk menjadi kesaksian. Nah, sebenarnya kesaksian itu sendiri kalau Lause baca di Alkitab, itu ada di mana Tuhan bilang ya. Coba kita baca sama-sama di Lukas 8 ayat 39. 1, 2, 3. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nah, ini ceritanya yang Yesus mengusir roh jahat, kemudian orang itu sembuh dan Tuhan sendiri yang bilang pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu. Ceritakan di sini juga kita bisa bilang sebagai dia bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan dia yang kerasukan roh jahat. Terus kemudian ada lagi dari 1 Tawarik 16 ayat 24. Di mana Yesus juga bilang, coba yuk kita baca sama-sama ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Wow, jadi sebenarnya Tuhan maunya apa sih? Kalau dari ayat ini Tuhan maunya apa sih? Ada yang tahu? Tuhan maunya apa? Kita itu menceritakan segala sesuatu yang Tuhan udah kerjakan di hidup kita. Wow, bagaimana? Biar semua orang bisa melihat, bahkan biar kemuliaan Tuhan itu di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya ajaib itu tersebar sampai ke seluruh bangsa. Sampai ke ujung bumi mungkin. Ya. Oke, nah dari ayat ini Lause juga mau tanya nih ya. Tadi kan ada berapa poin ayo? Yang pertama kita harus apa tadi dekat kepada Tuhan. Tadi dengan berdoa dan membaca firman. Terus kemudian yang kedua itu kita harus memiliki apa tadi hati? Hati yang berani. Wow, selain hati yang berani, kalau udah punya hati berani sama kalau udah dekat sama Tuhan, jangan lupa kita punya apa? Persenjataan Allah. Yang udah dihafalin juga sama teman-teman, mungkin waktu itu dibawakan firmannya beberapa minggu. Nah, jangan lupa poin-poin ini. Sebelum Lause tutup dengan ayat hafalan di minggu ini, ada yang mau bersaksi lagi nggak sih satu orang lagi untuk menutup firman Tuhan hari ini? Kita langsung lakukan bagaimana sih harus berani bersaksi. Ada yang mau? Berani bersaksi tadi seperti Wilson. Nah, sebelum kita tutup ayat hafalan di minggu ini, ada yang mau coba lagi nggak satu untuk sebenarnya berani bersaksi itu simple, Lause, gak perlu yang wow banget. Kayak tadi contohnya kesaksian bisa main alat musik, itu juga langsung dipraktekkan lagi. Wow, luar biasa sekali. Ada yang mau coba selain Wilson? Wah, geleng. Gak tahu mau bersaksi apa ya. Sebenarnya kalau kita gak tahu mau bersaksi apa, oke. Joseph mau? Wah, mau bersaksi ya? Latihan main itu ya, latihan main alat musik ya, Joseph? Wah. Belajar musiknya pakai aplikasi apa? Pakai app sama namanya apa? Piano. Simply Piano. Wow. Berapa lama? Sudah berapa lama belajar? 3 bulan. 3 bulan. Terus dia udah tulis 2 lagu Lause. Wah, kasih tepuk tangan. Wow, luar biasa.
Boleh? Oke, wow luar biasa. Kesaksiannya langsung dimainin musik sama Joseph. Let's go. Ya, kasih tepuk tangan. Wow, luar biasa loh Joseph loh. Nggak semua anak bisa secepat itu loh. Wow, cuma 3 bulan belajarnya juga nggak pakai guru, pakai aplikasi doang bisa. Luar biasa, puji Tuhan. Thank you Joseph. Nah, kita juga mau tutup ayat hafalan minggu ini. Ya, dengan salah satu yang masih sesuai dengan tema kita, berani bersaksi. Nah, ini firman Tuhan yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama ya teman-teman yang di sini dan teman-teman yang di rumah. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Udah hafal? Boleh kita ulang sama-sama 1 kali lagi ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Wah, luar biasa sekali. Ini ayat hafalan kita minggu ini boleh dihafalkan. Nanti kalau misalkan udah dihafalkan boleh kirim voice note-nya di grup ya semua teman-teman. Yuk boleh kita sama-sama tutup firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama tutup mata, lipat tangan ya. Kita mau berdoa supaya firman hari ini Tuhan bisa siapkan kita menjadi anak-anak yang siap bersaksi dimanapun, di rumah. Terutama, wah ada yang ingat gak sih minggu depan itu apa? Minggu depan lebih tepatnya 2 hari lagi kali ya. Ada yang, ini yang merah-merah tadi apa? Tahun baru apa tadi? Imlek ya? Ya pasti mau ketemu bukan teman-teman, ketemu keluarga besar, ketemu sepupu-sepupu, ketemu teman-teman mainnya yang di keluarga. Oke, nah itu juga bisa dengan hal itu kita bisa memberikan kesaksian gitu ya. Kalau bersaksi itu kan nggak hanya tadi ada satu hal, tapi kita juga bisa mengucapkan kita bisa mengucapkan berkat ke ai, akong, ama, papa, mama semua, oke? Yuk kita sebelum tutup firman Tuhan hari ini kita mau berdoa. Kita tutup mata, lipat tangan. Tuhan kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu hari ini Tuhan. Biarkan setiap dari kami, mungkin kami yang takut, kami yang malu Tuhan. Tapi Engkau yang ada bersama kami Tuhan. Biarkan kami menjadi anak-anak yang berani bersaksi. Enggak hanya di dalam rumah Tuhan tapi bisa kemanapun kami pergi, kami bisa bersaksi membawa nama-Mu Tuhan. Biarkan juga setiap dimanapun kami berada, setiap orang yang bersama dengan kami bisa melihat kami sebagai anak-anak-Mu yang baik, anak-anak-Mu yang taat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang sudah selesai berdoa, katakan amin. Terima kasih loh Sudemia. Yuk kita sama-sama bilang terima kasih loh Sudemia. Terima kasih loh Sudemia. Oke, hari ini karena adalah ibadah YouTube spesial, Losu bawa sesuatu yang spesial. Oke, nah teman-teman siapa yang tahu bahwa Selasa depan ya, dalam hari raya Imlek biasanya kita gimana? Kita akan saling kasih berkat, kasih hormat. Caranya gimana? Boleh nggak? Ada orang yang bisa mau maju depan. Sally maju depan sama Ting Ting maju depan sebelah Losu. Oke, kasih contoh. Ayo cepat. Langsung lewat sini. Ya, oke dengan cepat. Jangan pegang pundak. Nanti jatuh. Sini satu sini. Oke, Losu mau tanya. Kita mau ngomong kongsi. Itu gimana tangannya biasanya? Oh, kalau ya. Bukan begini kayak silat ya, oke? Jadi lebih ke begini, oke? Kongsi. Oke, sekali lagi sama-sama yuk, 1, 2, 3.
Kongsi, kongsi. Oke, kongsi itu artinya apa sih? Selamat, selamat apa Laosi? Karena itulah kita akan belajar Xinnian Kuai-le. Oke, Xinnian Kuai-le. Jadi sama-sama ya. Kongsi, Xinnian Kuai-le. Sama-sama ya, oke. 1, 2, 3. Kongsi. 新年快乐！ Sekali lagi. 恭喜恭喜，新年快乐！ Kita beri tepuk tangan buat Sally dan juga Ting Ting. Oke, nanti langsung kasih hadiah ya. Oke, tapi nanti ya. Oke, sekarang semuanya. Semuanya kongsi-kongsi Xinnian Kuai-le. Nah, tapi bosen Laosi kok ngomongnya cuma Happy New Year, Happy New Year. Nah, kalau sebagai orang ya keturunan Chinese biasanya ada beberapa kata-kata berkat dalam bahasa Mandarin yang kita pelajari. Nah, siapa di sini yang tahu kalau sudah mendekati Imlek di rumahnya banyak apa? Di meja makannya, di meja tamunya banyak apa? Banyak makanan. Contohnya makanannya kue. Oh, langsung nggak bawa kue hari ini. Orange, yes. An boleh maju? An, ya. Oke, kita buka ya orange-nya. Ya, An pegang satu, silakan naik ke atas panggung dan Laosi pegang satu. Oke, sekarang. Oke, biasanya di rumah An ada nggak orange? Ada, orange-nya warnanya begini. Oke, kalau begini ini bahasa Mandarinnya apa tau nggak? 橘子， Cuizi, kita sama-sama belajar ya. Cuizi. Oke, maju dikit sebelah Laosi, jangan takut. Oke, cuizi. Nah, sekarang kita lihat cuizi itu kenapa Laosi kalau Imlek, Chinese New Year suka ada orang suka kasih orange. Kenapa? Karena ya kita belajar orang suka bilang kata-kata berkatnya taji, tali. Boleh next? Tali, oke, ya, aduh, langsung ada tulisnya di sana ya. Lai, kan wo ichi suo taji tali. 1, 2, 3. 大吉大利， Oke, kamu sambil pegang ininya. Taji tali, oke, 1, 2, 3. 大吉大利， Ya, kita beri tepuk tangan buat An. Oke, jadi kita sambungin dengan yang tadi ya. An, silakan duduk lagi. Kita sambungin dengan yang tadi. Kongsi, kongsi, apa? Sin. Terus? Kuai-le, terus? Oke, inget ya, inget loh ya. Oke, selain orange ada apa biasanya? Apel. Walaupun apel nggak cuma pas Imlek, tapi biasanya pas Imlek orang suka kasih apel nih. Laosi dapat apel yang ada capnya lagi gitu ya. Oke, kenapa apel ya? Karena suka dibilangnya apel itu bahasa Mandarin apa? Siapa yang tahu? Oke, Jason maju. Yes. Jason, pegang apelnya. Jason, apa bahasa Mandarin dari apel? 苹果， Pingko, pegang ya, pegang. Jadi selain kita ngomong taji, tali, kita bisa bilang ping, ping, an. Oke ya, coba. 平平安安， Oke, semuanya sama-sama. 1, 2, 3. 平平安安， Oh, oke, nah kita gabungin dengan yang tadi ya. Dari awal loh. 1, 2, 3. Kongsi, kongsi. 新年快乐，大吉大利，平平安。 Oh, kita beri tepuk tangan buat Jason. Terima kasih. Langsung pegang lagi ya. Nanti baru kasih ke kalian ya. Oke, sekarang ada apa lagi di rumah kalau Imlek? Dev? Kue keranjang. Kita maju, Dev. Maju, Dev. Kue keranjang. Bentuknya nggak kayak keranjang. Ya? Oh, jadi ini bahasa Mandarinnya apa? Coba pegang. Kamu pegang satu. Ambil satu lagi buat Laosi. Oke, ya. Biasanya, lihat ke kamera ya. Biasanya di rumah ada kue keranjang nggak? Ada. Biasanya kalau orang kasih ini ke Dev langsung buka nggak plastik langsung makan gitu.
Enggak, Oh, enggak. Biasanya diapain kue keranjangnya? disimpan dulu, Disimpan dulu. Habis disimpan baru dimakan. dimakan. Biasanya digoreng dengan telur ya. Oke. Nah, kenapa? Ini bahasa Mandarinnya apa? Langsung mau coba Dev tahu nggak? Oke, siapa yang tahu bahasa Mandarinnya apa? Oke, Laos Elina tahu ya? Nian kau. Oke, kita sama-sama bilang. Nian kau, Sekali lagi, 1, 2, 3. nian kau. Kamu pulang ya, dari kakek nenek bilang, aku sudah tahu namanya Nian kau. Mereka kaget pasti. Oke, nah kenapa Nian kau? Coba lagi next Lose. Oke, karena ada satu kata berkat, yaitu semua pu, kau seng, ya. Kaunya itu Nian kau, pu. Kau artinya apa? Dia bisa lihat nggak gambar orang itu lagi naik tangga? Siapa di sini yang mau pelajarannya semakin lama semakin hebat? Angkat tangan. Yang di rumah juga. Atau kalian maunya pelajarannya semakin lama dari ranking 1 jadi ranking 10, jadi ranking 30. Ada yang mau begitu? Enggak mau lah. Maunya gimana? Tambah lama tambah naik. Pu, kau seng. Oke. Pu, kau seng. Oke, sekali lagi. Pu, kau seng. Oke, kita gabungin dengan yang awal. Masih ingat gak? 1, 2, 3. 恭喜放喜，新年快乐，大吉大利，平平平安安，不高升。 Oke, tepuk tangan buat Dev. Oke, silakan bantu Laos taruh. Wah, oke. Terakhir. Masih ada. Ya, silakan Joseph, dia pengen. Oke, ayo maju. Terakhir, kayaknya masih ada sekali. Oh, iya. Joseph. Masih ada satu, tapi Laos susah bawa ke gereja karena adalah ikan. Tapi ada ikan di sini. Yang mana Joseph ikan? Yeay, siapa yang di sini kalau Imlek makannya ada ikan biasanya? Ada? Oh, aduh, Wilson, Nai kalau masak ikan biasanya digoreng atau di asam manis atau dikukus atau gimana biasanya? Banyak ya? Wah, kenapa selalu ada ikan? Ya, ikan bahasa Mandarinnya sama. Oke, semuanya bilang Oke ya, karena orang suka bilang nian yo. Sekali lagi. 年年有 Sekali 余， lagi. 年年有余。 Artinya apa? Setiap tahun ada ikan gitu ya. Setiap tahun ada sisa. Jadi kita punya keuangan jangan sampai dipakai habis-habis. Tapi setiap akhir tahun selalu ada sisa berkat. Siapa yang tahu kisah Yesus memberkati 5 roti 2 ikan? Ya, jadi dimakan oleh 5.000 orang, sisa berapa? 12 keranjang. Lihat, Tuhan enggak kasih pas banget. Tapi sisa 12 keranjang. Jadi nian yoi 12 lagi pas. 1 bulan 1 keranjang, bener ya? Jadi nian yoi. Oke, kalau gitu Joseph, wah ini susah loh. Bisa nggak? Apal nggak dari depan? Kita sama-sama ya semuanya bangkit berdiri. Oke, kita mau belajar. Dan jangan lupa tangannya kongsi. Oke, hao. Ichilayo. Yang di rumah juga oh, ichilayo. 1, 2, 3. 恭喜恭喜，新年快乐，大吉大利，平平安安，步高升，年年有余。 Wah, kita beri tepuk tangan buat Joseph. Silakan. Oke. Boleh nggak sekali lagi? Kameranya tolong dilihatin ke anak-anak yang di sini ya. Mereka semua pada bisa ya. Oke. Semuanya berdiri, tetap berdiri ya. Karena kalian akan dapat angpau, benar nggak? Siapa yang sudah dapat angpau? Oke. Waktu dapat angpau, apakah begini? Dikasih angpau. Terus langsung, thank you ya. Oh, masih ada Yesus ini ya. Thank you ya. No, gitu ya.
pasti kita harus kasih kata-kata berkat. Terakhirnya ada Yesu Aini. Aduh Lause banyak banget, tapi Lause percaya anak-anak Firestone pasti bisa hafal dengan baik. Ayo beri jempol buat kiri kanannya. Kamu hebat, kamu bisa, kamu hebat, kamu bisa. Yang di rumah juga. Oke, kita ulang dari awal. Oke, 准备好了吗? Oke, 1, 2, 3. 恭喜恭喜，新年快乐，大吉大利，平平安安，步步高升，年年有余。Yesus爱你. Kita beri tepuk tangan buat diri sendiri. Oke, jadi nanti semua yang hadir onsite hari ini boleh memilih kalian mau ambil jeruk, atau mau ambil coklat, atau mau ambil apel, atau mau ambil kue keranjang ya. Oke, sekarang semuanya silakan duduk. Kita akan mengakhiri ibadah YouTube hari ini dengan satu lagu. Ya, kita minta buat 3J untuk maju ke depan. Lagu terakhir yaitu 赐福于你, artinya blessings for you. Ya, itu ambil. Lagu ini sangat bagus dan teman-teman bisa pelajari, tidak susah untuk bisa jadi berkat selama Konyan, selama Imlek ini, oke? Ya, oke semuanya tolong jangan main ya, semuanya boleh fokus ke depan dan kita sama-sama belajar lagu ini dan kita akan berdoa buat persembahan juga. Yuk kita berdoa dulu yuk buat persembahan kita. Tuhan terima kasih, berkati Tuhan. Hari ini kami gak cuma belajar untuk menjadi berkat bagi woman te yeye nai nai, wai kong wai po, ai susu, cio cio, semuanya Tuhan. Tapi kami rindu lewat persembahan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nanti teman-teman yang di rumah boleh scan QR code lewat papa mama, juga boleh teman-teman yang di onsite taruh uangnya di amplop dan serahkan kepada Lause. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Silakan Joshua. 赐福于你, blessings for you. Biarkan rumah kita penuh dengan berkat Tuhan. Dari awal, 愿主的恩惠慈爱与你同在，愿主的灵时时围绕，恩典降下，赐福于你，平安喜乐，天天充满你。ikutin ya, 赐福于你。 赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你，充满你。赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充。Lebih tinggi lagi katakan 赐福于你，赐福于你。 赐福
天充满你，充满你，赐福于你，赐福于你，平安喜乐，天天充满你，平安喜乐，平安喜乐，天天充满你。Terakhir kali, 平安喜乐，天天充满你。Amin. Nah, ibadah Firestone edisi Imlek berakhir sampai di sini, dan Lose juga semua Lose di sini, anak-anak di sini mau mengucapkan kongsi kongsi Xinian kuai le. Sampai bertemu lagi minggu depan.